Oke, sekarang kita ke section mie gitu. Nah, kita juga punya ya kayak produk-produk Indonesia. Jadi kayak Indomie goreng gitu, macam-macam oranye, biru, terus ada yang biasa standar yang merah putih segala macam. Terus ada mie Korea gitu. Harganya juga bisa kalian lihat ini di sini yang warna pink ini. Harganya macam-macam. Ada yang 69, terus ada yang 12. Nah, kalau untuk mie yang rada punya luar itu biasanya rada pricey gitu. Nah, tapi kalau misalnya mie lokal itu nggak terlalu ya. Nah, kalian juga bisa untuk beli bihun, misal opsi lain itu lebih murah, itu paling murah itu ada $19. Nah, kalian tuh bisa masak bihun gitu dengan harga $19 ini buat menghemat gitu. Nah, kalian bisa lihat di jenisnya di sini banyak banget. Bisa pilih yang mana aja kalau kalian tuh mau masak. Nah, selanjutnya aku tuh pengen beli telur gitu karena emang kebiasaan ya. Nah, harganya di sini 68. Sebenarnya ketika sebelum inflasi itu harganya tuh sekitar 42-an, lebih murah gitu loh. Ini bagian section untuk saus, terus minyak. Itu bisa kalian lihat harganya $49, lalu saus-saus gitu. Nah, saus di sini banyak banget macamnya karena kita juga ada mahasiswa internasional ya. Jadi di toko ini juga jual banyak banget. Terus kita juga ada kecap Bango. Di situ kalian lihat tuh harganya $75. Sebenarnya $75 itu mahal, termasuk mahal untuk beli kecap dengan harga segitu. Nah, kalian bisa lihat di sini sectionnya, terus ada section khusus bumbu-bumbu. Di situ kalian bisa lihat buat oregano, habis itu ada bagian kayak merica aja pure, ada juga merica dengan garam gitu yang campuran gitu. Jadi nggak perlu ngasih garam lagi. Macam-macam deh, banyak banget tuh. Harganya ada 79, 69, 55 dan segala macam gitu lah. Nah, terus section selanjutnya itu bagian makanan instan gitu. Nah, itu ada instan kari gitu. Nah, kalian tuh bisa pilih gitu loh, ada yang biasa, terus juga ada kayak kaldu gitu. Tapi kalian juga harus pay attention ya karena ada kayak yang pork segala macam. Nah, ini ada juga yang macam-macam kayak apa sih, kaldu jamur gitu. Jadi kalian tuh bisa lihat di sini, terus bisa ngeliatin harganya itu sekitar berapa. Kalau ini kaldu tuh 65-an, tapi worth it lah ya karena gede banget itu. Terus ada juga kari sapi. Aku juga pernah coba ini, yang ini nih. Ya kari banget gitu, maksudnya ada potongan dagingnya, beneran potongan daging, terus sisa tinggal kayak kalian masak nasinya aja gitu, atau beli nasi di Family Mart. Terus ada banyak di sini. Terus yang bagian section sini tuh bagian kayak yang kaleng-kaleng gitu, maksudnya yang perut yang berkaleng dan makarel gitu. Kalau bahasa Indonesia tuh sarden ya. Nah, sarden 45, sebenarnya ada lagi yang lebih murah. Itu jenisnya banyak banget, ada yang dari tomat segala macam. Itu ada, kalian lihat yang paling murah itu $38. Nah, kalian tuh bisa pertimbangkan lah kalau misalnya mau beli makan di sini. Kalau ini kayak tepung-tepung segala macam, tepung kue, tapioka, terus apa itu, banyak banget deh pokoknya. Kalau kalian mau buat kue-kue atau mau buat kayak jajan-jajan yang berbahan tepung, atau misalnya tuh kayak bakwaan gitu. Nah, kalian tuh bisa beli di toko ini. Oke, selanjutnya kita ke section bagian kayak sayur-sayuran gitu sama bahan makanan beku. Nah, di sini aku pengen nyari bawang putih dulu. Nah, sebenarnya bawang putihnya ada yang gede sama yang peritilan kayak kecil gini. Nah, aku tuh lebih suka yang beli yang kayak ginian karena dia jumlahnya kecil dan itu lebih buat anak asrama yang macam aku. Ini lebih cukup bagi aku ya. Nah, itu ada daging-daging segala macam. Tapi aku nggak beli dagingnya di sini karena di sini lumayan pricey gitu. Jadi aku kadang tuh cuma lihat, oh ada daging apa kayak gitu, ini kayak beef gitu, biasanya buat hotpot gitu. Ada juga itu salmon, tapi salmonnya aku pengen nyari yang kecil-kecil tapi nggak ada. Terus ini ada kol, aku pengen biasanya tuh liatin harganya dulu, satu potong itu berapa. Nah, kalau yang ini kalau kalian lihat itu 60, kalau kayak ini sekitar 30 ribuan gitu lah ya, 57 kayak gitu. Nah, banyak banget bagian sayur sini yang kalian tuh bisa beli juga yang tipikal yang kayak sayur Indo gitu. Nah, aku tuh beli harganya $12 gitu. Terus aku juga lihat ada kangkung, ternyata di sini aku liatin harganya tuh sekitar $21, cukup murah. 10 ribu sebenarnya. Kalau misalnya dibandingin Indo ya termasuk mahal ya kalau kayak gini tuh.
10.000 dan harganya tuh sama 21 semua, jadi aku ambil, ya udahlah ambil satu kayak gitu. Terus ada juga kayak brokoli, terus ada yang selada, terus ada jagung segala macam kuliatin, tapi rada mahal ya, jadi nggak jadi deh belinya, banyak banget. Terus ada wortel juga, ada macam-macam sayurnya, jadi kalian bisa pilih itu harganya sesuai ini aja lah. Nah karena aku pengen masak bakwan itu, jadi aku beli ini 33, lumayan sih untuk 3 items ini. Jadi banyak banget kalau kalian lihat sayur-sayur di sini ya. Sama, oh aku mau nyambel. Nah aku biasanya cariin harga yang lebih murah gitu loh. Kalau itu ya lumayan lah. Lumayan juga, nakas rama ya $31 itu lumayan lah. Terus di sini bagian perdagingan gitu, ada ikan, ayam, terus daging babi segala macam. Nah kalian tuh pasti bisa tahu lah ya. Kalau ini tuh daging ayam itu sebenarnya ada tulisannya itu, karakternya itu daging ayam, harganya itu 65.000 itu standar sih. Kalau untuk di sini tuh paling murah 65, karena itu tergantung dari beratnya juga. Terus aku pengen beli kentang juga, satu bungkus kayak gini 34, oke lah buat bikin sambal kentang gitu ya. Banyak banget kalau kalian lihat ya di sini tuh. Terus tuh ada juga banyak kayak makanan instan gitu. Terus ada yang kayak laut gitu juga ada, tapi ya gitu ya, kalian harus hati-hati. Terus ada ayam juga, bagian paha doang 55, tapi aku nggak suka kalau ada yang bertulang gitu. Terus ini tahu tuh murah banget 26. Ini tahu yang biasa ya, jadi ada tahu yang dia tuh memang berkotak gitu. Kalau kalian lihat ini, atau ada kotak-kotak itu adalah sebenarnya tahu, tapi tahunya itu tipikal tahu yang lembut banget. Itu kalau digoreng itu hancur. Terus kok ini produk-produk instan. Nah kalian tuh bisa lihat nanti harganya di bagian pojok di sana gitu loh. Liatin harganya berapa, yang kuning sama yang pink di situ. Aku tuh biasanya beli sih kayak gini. Mereka biasanya kayak ada yang kayak pancake gitu loh. Kalau misal beli kayak gitu lumayan murah, harganya 54, 65 kayak gitu. Terus ada bagian susu gitu. Nah bedanya ketika kalian beli susu di toko kayak gini tuh lebih murah harganya daripada kalian beli kayak di Family Mart atau di 7-Eleven. Terus di sini ada perdagingan. Nah aku tuh pengen beli daging yang di sini karena ini adalah daging sapi. Biasanya sih buat hotpot ya, tapi biasanya kalau buat masak sapi black pepper gitu itu enak banget. Itu ada tulisannya Euro. Dan di situ kalau nggak salah harganya 65 kalau nggak salah. Jadi kayaknya aku bakal beli 2 deh. Ya daging ini enak banget, murah. Terus sapi gitu, karena kan kalau di Indo kan jarang banget, kalau di sini tersedia. Terus es krim banyak banget jenisnya kalau kalian mau, terutama ini lagi summer banget, jadi mereka semua itu provide es krim di mana-mana dan gede-gede banget gitu loh. Terus ada minum-minuman. Nah kalau kalian lihat di sini teh itu, botol itu nggak manis sama sekali, nggak ada rasa. Terus ada yang aneh-aneh juga kayak tomat, asparagus jus gitu. Aduh pokoknya macam-macam deh kalau di sini tuh. Cuma kalau soal rasa nggak menjamin ya, karena mereka itu totally kayak sehat gitu. Kalau beli yang kayak ada milknya itu ya oke lah. Terus aku lupa, aku tuh harus beli beras. Jadi kita ke section beras dulu. Di sini masih kayak jajan-jajan. Beberapa section ini jajan semua ya. Jajan-jajan gitulah, kerupuk-kerupuk gitulah. Nah ini bagian section beras karena aku pengen beli beras. Nah itu juga ada harganya kalau kalian lihat. Nah aku tuh beli yang 3 kilo $149. Sebenarnya banyak sih, maksudnya kiloannya tuh tergantung kalian lah mau belinya itu yang berapa. Aku taruh dulu ya. Nah mari kita lihat, itu ada 239, terus ada 190, 145, 2,4 kg, terus 199, 5 kg kayak gitu. Itu tergantung kalian perlunya yang berapa, seberapa kayak gitu. Oke sekarang aku pengen beli gas gitu. Nah karena aku kan pakai kompor yang ada gasnya gitu. Nah kalian bisa lihat di sini, bisa gasnya itu langsung 3 gitu loh sekaligus gitu. Jadi kalian bisa ambil satu gitu. Harganya lumayan sih kalau untuk disimpan buat berapa bulan bayar kasir. Oke ini bahan belanjaan aku, ini bisa buat berminggu-minggu ya kalau kalian lihat di situ. Dan kalau kalian lihat belanjaan aku totalnya ada 897. Ini semuanya belanjaan aku banyak banget, hampir 1.000 ya, 500.000.
Oke, sekarang aku pengen nunjukin kalian ya, ini kalau kalian mau pengen beli buah. Nah, ini salah satu toko opsional juga kalau kalian mau beli di sini. Tokonya beli peralatan, kayak misalnya kalian mahasiswa baru beli kasur, beli bantal, beli apapun itu tuh ada di sini, kecuali itu kayak fresh vegetables itu nggak ada. Tapi kalau kayak susu, telur itu ada. Terus juga ada biasanya kalau Samrin, mereka ada jual semangka juga, semangka yang gede banget. Tapi kalian tuh nggak boleh beli yang dibelah gitu loh. Terus ini, nah kebetulan aku mau beli minum dulu karena panas banget summer, jadi aku mau beli belanja ke Dinggo dulu. Nah ini sepi banget karena udah masuk liburan musim panas ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang udah pulang, terus sepi. Terus juga kebetulan ini jamnya belum jam makan siang, jadi biasanya yang paling ramai itu pas udah jam 12 siang gitu, jadi mereka itu pada keluar buat beli makan gitu. Dan toko-toko juga ada yang baru buka kayak gitu. Nah ini salah satu option juga buat kalian beli sayuran yang gak di supermarket kayak gini. Tokonya toko kelontong gitu, dan dijamin harganya murah, tapi ada beberapa bahan kadang yang gak bisa kalian temuin. Oke, sekarang kita sampai di Dinggo. Nah ini yang kalian mau beli minuman, karena panas banget jadi aku beli ini. Aku beli mango juice gitu, harganya sekitar $60 atau sekitar 30 ribuan ya kalau kita kursin genap 500 ribu. Kalian tuh bisa pilih minumannya, terus es batunya berapa persen, setelah itu gulanya juga berapa persen, jadi kalian bisa tentuin di sini. Nah di sini di Dinggo, belakang kampus ya, di NDHU. Kalian bisa pesan di sini terus pilih-pilih gitu. Kalau untuk harga sebenarnya sih normal ya, maksudnya nggak terlalu mahal juga nggak murah-murah banget, standar minuman lah kayak gitu. Tapi kalau kalian biasanya buat saving buat bulanan kalian, beli yang $60 itu mungkin bisa beli yang buat yang lain ya, nggak cuma minuman doang gitu. Tuh lihat, sebenarnya ada juga sih yang satunya itu namanya fresh tea, itu sama sejenis kayak Dinggo, minumannya juga sama kayak gini, kita pilih esnya juga, kita pilih sugarnya juga, terus mereka provide macam-macam itu. Nah itu pesanan aku ya udah ada, aku pesan mango juice gitu. Nah ini tuh bisa kalian lihat harganya 60, jamnya, tanggalnya, terus jenisnya es batunya seberapa kayak gitu. Segar banget sih, lagi panas-panas terus beli Dinggo gini. Nah terus ini bagian toko kelontong tadi yang kita lewati. Nah bisa kalian lihat ya, murah, tapi ya ada beberapa misalnya sayuran yang nggak bisa kalian temuin. Tapi kalau di supermarket tuh mahal, tapi ya kalian bisa temuin semuanya. Lihat, sepi banget jalanannya, ada salon juga. Nah sekarang aku mau ke tempat makan dulu. Nah ini lihat tuh lucu banget. Ini aku nggak tahu namanya, tapi biasanya anak-anak internasional bilangnya tuh restoran Jepang gitu. Sebenarnya nggak Jepang-Jepang banget sih, tapi rasanya tuh worth it banget.
Nah, kita pesan melalui iPad ini, pesannya mau apa, nasi goreng atau apa. Terus kalau aku sih pesannya ayam gitu, ayam sama nasi. Kita makan hari ini. Terus kakak aku, ya aku pesannya ini. Terus kakak aku pesannya nasi goreng seafood gitu. Nah, setelah itu nanti bakal dicek sama bosnya gitu di dalam, totalan kita tuh bayarnya tuh berapa, terus tinggal kasihin uangnya gitu loh. Tinggal tunggu karena itu laupannya lagi masak gitu, dia bakal ngampirin kalian terus bilang kalau kalian, kadang tuh ada makanan tuh ada yang daging babinya gitu. Nah, kalian tuh bilang kalau kalian tuh nggak mau daging babinya gitu loh. 老板，我有猪肉，老板。好，谢谢。Terus ada pilihan minuman juga, ini ada Hongcha dan minuman yang lain kotakan gitu botolan. Nah, tapi kalian belinya melalui iPad tadi ya. Nah, ini yang biasanya mereka sediain ada mineral water sama itu. Terus ini juga bagian per-recyclean. Jadi setelah kalian makan itu kalian harus taruh di tempatnya ya. Jadi mereka nggak bakal nyediain ini. Jadi ketika kalian datang situ seat itu tuh udah bersih. Terus ini. Nah, bersih gini, nanti setelah kalian makan kalian juga harus beresin lagi. Jadi ketika ada orang datang mereka nggak perlu beresin gitu loh, self service lah ya. Lucu banget karena ini yang aku ambil tadi itu sup rumput laut. Nah, kalau di Korea kan buat ulang tahun ya. Kalau di sini tuh setiap kalian nunggu pesanan itu kalian bisa ambil ini. Itu ada telur, terus ada sup rumput lautnya. Nah, ini total belanjaan aku, nasi goreng seafood sama nasi ayam tadi itu harganya 75 $150. Nggak terlalu mahal sih kalau menurut aku, ini standarnya mahasiswa. Aku lupa makan buat ngevideoin, pokoknya inilah bentukan sama seperti foto ya. Makanan nasi aku itu porsinya banyak banget, ayamnya enak banget, sayur, pokoknya oke lah.